Momentum peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2025 yang jatuh pada tanggal 5 Juni 2025 lalu diperingati oleh komunitas pemerhati lingkungan Rumah Bakau Jayapura yang bekerja sama dengan PT PLN Persero, unit induk wilayah Papua dan Papua Barat, menggelar aksi grebek sampah di sekitaran Pantai Holtekam Jayapura, Distrik Muara Tami, Jayapura, Papua pada Kamis 12 Juni 2025. Dengan tema Zero Waste Warriors, pejuang kebersihan sampah dan lingkungan. Employee Volunteering Program Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2025, PT PLN Persero UIW Papua dan Papua Barat, turut hadir Wakil Wali Kota Jayapura yang didampingi langsung oleh manajer PT PLN Persero Unit Pelaksana Pembangkitan UPK Papua dan Papua Barat, dan Ramil Jayapura Selatan, perwakilan Kapolsek Jayapura Selatan, Kadis Kebersihan Kota Jayapura, dan pendiri Rumah Bakau Jayapura. Wakil Wali Kota Jayapura Insinyur Haji Rustan Saru MM saat diwawancarai usai kegiatan mengatakan dirinya sangat mengapresiasi kegiatan lingkungan seperti ini dan sesuai dengan perda yang dikeluarkan pemerintah Kota Jayapura untuk mengurangi sampah plastik dan penanaman tumbuhan guna menciptakan ruang hijau di setiap kantor dan instansi pemerintahan Kota Jayapura maupun di lingkungan masyarakat. Selaku pemerintah kota, pertama menyampaikan apresiasi kepada PT PLN Persero yang hari ini melakukan suatu gerakan grebek sampah bersih-bersih pantai bersama dengan komunitas dan juga beberapa teman dari TNI Polri dan pemerintah kota dalam rangka Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Nah, ini penting karena pemerintah kota sudah melakukan suatu edaran tentang peraturan terhadap lingkungan. Nah, ini salah satu hari ini kodenya. Nah, isinya adalah satu, bahwa setiap orang, individu wajib menggunakan tumbler. Ketika belanja juga membawa kantong dari rumah. Dan setiap rumah harus punya tempat sampah. Ya, kemudian setiap masyarakat kita ada kegiatan apapun, apakah itu pengantin, seremonial, pertemuan, pengajian, ya, ada kedutaan, apapun namanya, termasuk secara resmi, ya itu diharuskan dan diwajibkan menggunakan juga tumbler, tidak membawa menyiapkan botol kemasan plastik. Itu salah satu wali kota punya langkah-langkah untuk menyikapi situasi kondisi kaitan dengan jumlah dampak polusi dan sampah di kota ini. Untuk mengurangi sampah ini tadi di Zero Waste Warrior. Satunya itu tugas kita. Yang berikutnya itu kebijakan dan peraturan. Ini dilaksanakan. Nah. Sementara itu Kurniawan selaku manajer PT PLN Persero Unit Pelaksana Pembangkitan UPK Papua dan Papua Barat mengatakan kegiatan ini diadakan serentak oleh PLN seluruh Nusantara dan kami dari PLN UIW Papua dan Papua Barat hari ini juga melaksanakan grebek sampah di sepanjang Pantai Holtekam dan juga memberikan bantuan beberapa alat pengelolaan sampah kepada teman-teman dari komunitas Rumah Bakau Jayapura atas dedikasinya sebagai pemerhati lingkungan di Kota Jayapura. Salah satu tanggung jawab sosial juga di PLN, dan kegiatan-kegiatan ini bukan hanya di sini, tetapi ada juga beberapa tempat di seluruh Indonesia itu juga melaksanakan sebagai bentuk komitmen PLN, bagaimana PLN peduli dengan lingkungan, dan secara kebijakan pun dari pemerintah kita juga mengikuti dengan pembangunan pembangkit ke depan yang berwawasan lingkungan. Tujuan sendiri Pak dari kegiatan apa? Ya, tujuannya jadi kita melibatkan semua stakeholder yang ada. Ya, tujuannya pertama ya secara langsung kita akan melakukan pembersihan di Pantai Holtekam ini. Nanti secara harapan keberlanjutannya tentunya dengan kepedulian ini akan membangun inspirasi ya untuk kita secara pribadi maupun rekan-rekan semua, supaya apa yang tadi disampaikan Pak Wakil Wali Kota terkait dengan kepedulian ini bisa diimplementasikan baik dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari rumah, kantor, itu juga kita bisa peduli dan ada bentuk hasil nyata terkait dengan kepedulian itu. Dalam kegiatan grebek sampah kali ini, para peserta dibagi dalam beberapa tim, setiap tim terdiri dari 5 orang,
dan harus mengumpulkan sampah di sekitaran 100 km dari lokasi kegiatan. Bagi tim yang mengumpulkan sampah terbanyak akan mendapatkan hadiah yang telah disiapkan oleh panitia. Para peserta sangat semangat mengumpulkan setiap sampah yang mereka temukan untuk selanjutnya ditimbang oleh tim penimbang dari Dinas Kebersihan Kota Jayapura. Teresia Faradila Pangganggi, Koordinator Panitia Rumah Bakau Jayapura, ketika diwawancarai mengatakan kegiatan grebek sampah bersama PLN ini merupakan kali keempat sejak tahun 2024 hingga 2025. Dirinya bersama PLN sering berkolaborasi bersama dalam melakukan kegiatan terkait lingkungan. Rumah Bakau Jayapura juga mengucapkan terima kasih atas sumbangan alat pengelolaan limbah sampah yang diberikan kepada mereka melalui Rumah Bakau Jayapura untuk selanjutnya akan diberikan juga ke beberapa sekolah di Kota Jayapura. Untuk total sampah yang terkumpul dalam kegiatan kali ini sekitar 1.628 kg sampah. Di tahun ini kami difasilitasi dengan ada 3 unit bantuan, 3 jenis bantuan, yaitu ada drop box sampah yang telah kami salurkan di 5 tempat, ada di 2 sekolah dan 2 tempat wisata. Untuk sekolahnya sendiri ada SMP Paulus Jayapura dan SD Negeri Kota Raja. Untuk lokasi wisatanya kita letakkan 2 di Pantai Hamadi dan 1 di kantor PLN itu sendiri. Dan bantuan yang kedua ada oven gas, yang mana nanti oven gas itu kita gunakan untuk melelehkan tutup botol sampah plastik atau tipe plastik HDPE yang nantinya akan kita olah menjadi papan plastik yang dibuat untuk meja maupun kursi. Sampah-sampah yang dikumpulkan hari ini oleh PLN IW Papua Barat kira-kira selanjutnya akan dikemanakan? Untuk sampahnya, karena ini ada 2 jenis, yaitu anorganik dan organik. Untuk organiknya kita akan jadikan pupuk kompos, dan untuk anorganiknya akan kita kelola, yaitu itu tadi, yang jenis HDP-nya kita akan pilah, kita bawa ke Rumah Bakau Jayapura untuk dikelola menjadi papan plastik yang nantinya kita ubah menjadi meja maupun bahan peralatan yang mengandung plastik. Nah, untuk sekolah-sekolah tadi itu memang sudah binaan dari Rumah Bakau sendiri? Untuk sekolah itu belum, tapi mudah-mudahan kedepannya bisa menjadi binaan kami. Yang menjadi faktor utama kami memilih lokasi tersebut karena jumlah siswa yang ada di sekolah tersebut, 2 sekolah lumayan, siswanya sangat banyak. SD Negeri kita ketahui sendiri itu satu lokasi dengan SD Impres. Mungkin nanti bisa berkolaborasi untuk penggunaan drop sampahnya. Dari Kota Jayapura, Papua, Yesi Riani, Jaya TV mengabarkan.